wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuton. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Jangan berteman dengan orang yang hatinya lalai kepada Allah. Karena kalau kita berteman dengan orang yang lalai kepada Allah, maka khawatir kita pun akan terpengaruh menjadi lalai juga. Gitu. Ibu kalau berteman dengan orang yang suka nunda-nunda sholat, kemana-mana pergi dengan orang itu, pasti setidaknya ibu pun akan terbawa jadi nunda sholat. Itu yang dikhawatirkan. Bukan Allah nggak percaya bahwa ibu imannya bagus, bukan. Cuman karena kecenderungan kita bagus dan tidak bagus itu ada, khawatir pas tidak bagus terjadi, ibu berteman dengan orang itu, gitu. Ya syukurlah kalau ibu bisa mempengaruhi. Ibu berteman dengan orang yang tidak bagus akhlaknya. Ibu pengaruhi orang itu jadi supaya bagus. Bagus kalau memang begitu. Itu yang diinginkan oleh syariat. Tapi kan masalahnya begini, ketika iman kita masih lemah, ketika semangat ibadah kita kadang turun dan kadang naik, malah banyak turunnya, terus bertemu dengan orang yang lalai kepada Allah, apa yang terjadi biasanya? Ikut lalai. Yang udah kuat imannya ke pengajian aja kadang-kadang kagoda atuh Bu. Ibu teh udah ngegedur nafsu teh, ingin ngaji poe Salasa sore teh. Udah bikin list rencana. Pokoknya mah mandi jam sakitu, dandan jam sakitu, make baju ieu, kan udah bikin sedemikian rinci. Tiba-tiba ada WA yang masuk. Ada diskon di mall anu bukan 50% lagi, 75%. Mangkaning hari ieu bungkul penutupan pas Selasa, pas ada diskon 75%. Dan ibu suka dengan apa yang diinginkan oleh diskon itu. Apa yang terjadi biasanya? Pasti teman ibu akan ngomong gini, ngaji mah minggu depan juga masih ada, diskonnya cuma hari ini. Pilihannya gimana? Diskon pastinya. Ibu, saya mah rada kurang percaya, ngaji heula baru ngambil ke sana. Wah, cek teman ibu teh gini, tutup nanti jam 4. Kan ibu tuh punya rencana, dan ibu imannya rada kuat kan, pulang ngaji lah, nanti kita ke diskonan mah, tutuplah jam 4. Kumaha perasaan ibu mungkin. Tapi teman ibunya hebat, ngerayunya. Ngaji mah minggu depan aya deui. Jeung da moal ngaji mah moal jauh di surga neraka geus mah. Sedangkan diskon mah ngan sakali-kalina, sabulan teh jangan kata. Gimana tuh? Makanya kata Allah, kalaupun toh kita memang udah bagus iman, tapi kalau berteman dengan orang yang kurang bagus iman, khawatir terpengaruh. Maka kata Allah apa? Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah. Pilih teman itu yang bikin kita ingat sama Allah. Cari teman itu yang bisa ngingetin kita kepada Allah. Yang semakin bertambah umur, bertambah taat kita ke Allah. Cari teman yang seperti itu. Kemudian di ujung ayatnya Allah berfirman, gimana? Serta wattaba'a hawahu, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang kecenderungan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Wa kana amruhu furuton, dan adalah keadaannya itu melewati batas biasanya. Teman yang seperti itu nanti tidak ada etika pada diri kita sendiri. Walaupun kita udah seakrab apapun dengan teman, kan tetap harus ada jarak. Tapi kalau berteman dengan orang seperti itu nanti nggak akan ada batas. Malah bisa jadi kita jadi korban. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau ikuti, jangan kau taati, jangan kau bergaul, jangan kau berteman dengan dua. Satu, orang yang lalai kepada Allah, dan yang kedua yang ngikutin nafsunya. Ikut ngaji dia. Paham, Bro? Terus teman seperti apa yang kita ikuti?
Teman seperti apa yang harus kita deketin, yang harus kita punya teman dengannya siapa? Lihat di awal ayatnya, di awal kalimat ayat itu. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhahu. Kata Allah, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keriduannya. Berteman dengan orang ahli ibadah. Di sini kalimatnya kalau pergunakan yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi. Orang-orang yang menyeru kepada Allah, menyeru Rabbnya di pagi dan di sore hari. Maknanya waktunya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Bertemanlah dengan orang seperti itu. Makna ibadah ini jangan dipersempit ya maknanya. Jadi ibadah itu tidak makna hanya sebatas berarti kita harus bergaul dengan orang yang terus menerus sholat. Bukan hanya sholat ibadah itu, Bu. Pokoknya orang yang memang aktivitasnya baik gitu aja. Bertemanlah dengan orang yang membawa kita dekat dengan Allah tadi, cinta dengan agama. Semakin memperlancar kita baca Quran, semakin memperbagus kita berakhlak. Berteman dengan orang seperti itu. Cari orang-orang yang seperti itu. Dan bertemanlah kamu dengan orang-orang yang seperti itu, kata Allah. Tapi ada ujungnya di sini, kata Allah. Kalau orang yang berteman, yang kamu inginkan jadi teman itu orang yang soleh seperti itu, cirinya begini, yuriduna wajhahu. Orang itu pasti bertemannya karena Allah. Orang yang kalau dia taat kepada Allah, mau berteman dengan kita, kalau kita bertemannya dengan dia karena Allah. Ingat, kadang-kadang berteman itu karena ada beberapa kepentingan. Ada karena kedekatan, karena dia orang yang pintar baru kita dekati, atau orang yang bermateri baru kita dekati, atau orang yang punya jabatan baru kita dekati. Kata Allah, bukan yang seperti itu yang diharuskan kamu cari. Tapi teman yang bergaul dengan kamu karena Allah, bertemu karena Allah, bergaul karena Allah, harus berpisah pun karena Allah. Teman yang seperti itu yang nanti di yaumil akhir akan bisa saling memberikan syafaat, yang akan bisa saling nolong. Karena kalau orang ikhlas bertemannya karena Allah, dia tidak memandang materi teman. Dan kalaupun dia harus datang bukan karena di saat dia butuh sama kita saja. Hati-hati, banyak sekarang orang yang dekat dan ngaku teman, ngaku saudara itu kalau pas butuh. Pas semua kebutuhannya udah tercukupi, dia lupa lagi sama kita. Sebaik-baiknya teman, kata Rasulullah siapa? Orang yang pas di saat kita butuh, dia ada. Itulah sebaik-baiknya teman. Sahabat, kalau dalam bahasa Arabnya, orang yang berteman karena Allah. Sohib, bahasa Betawinya. Siapakah mereka? Orang yang pas kita butuh, pas ada. Kita butuh nasihat, dia ada. Pas kita tersesat, dia ngingetin kita. Pas kita lalai, dia menyadarkan kita. Pas dia taat, dia ngedukung kita. Itulah teman yang sejati yang dibutuhkan. Yang bisa dunia saling menyelamatkan, akhirat bisa saling memberi syafaat. Tapi berteman dengan yang soleh itu perlu kesabaran. Kenapa? Karena rata-rata orang yang soleh itu, teman yang soleh itu cerewet. Perlu kesabaran. Maka karena tadi kalau niat ibu berteman dengan mereka karena Allah, dicerewetin pun karena niat karena Allah. Pasti cerewet dalam perkara yang Allah sukai. Ibu telat sholat, sholat. Udah sholat belum? Diingetin gitu. Ngaji yuk ah. Pas kita punya alasan, lagi capek, ayo semangat ngaji, cepet. Mumpung kita masih dikasih umur, ya di kamu mau dimaksa-maksa. Ya kalau enggak dipaksa kamu gak akan bisa, terus aja cerewet gitu. Masa sih kamu beli baju mahal bisa di sodako cuma 10.000, meniuh ke era ku Allah, cerewet gitu. Kadang-kadang bikin genok kita. Malam-malam ngebangunin tahajud yuk, bikin genok coba. Lagi enak-enak tidur, lagi pas make upan, ngingetin. Tadi udah wudu dulu belum sebelum make upan? Aduh, paling ini udah pakai make up nih. Bener belum wudu, buka lagi. Bikin kesel kadang-kadang. Maka kata Allah,
bersabarlah kamu berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Di ayat kalimat awalnya kalau berfirman seperti itu, wastobir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi dan sore hari. Harus sabar berteman dengan orang seperti itu. Kalau cek orang sudah tema orang yang soleh mah, teman yang baik mah sok cedihan. Tahu cedihan? Cedihan teh namanya teh cedihan teh Bu, cek bantuan Bu. Cedihan teh cerewet lah gitu meureunnya, macam ni. Sok genggeurehan. Apa sih? Itu bahasa Sunda deui wae sih. Cedihan genggeurehan, nya cerewet gitu. Ibu pakai kerudung yang enggak bagus aja, itu enggak bagus loh. Masa kerudungnya lebar ke bawahnya ketat, pasti bakal cerewet. Dikit-dikit ngomentaran lah. Ngomentaran, ih ini jelek itu kaki, ini kelihatan udah maroromehen tahu. Jadi cerewet. Usil, tapi usil dalam kebaikan. Mendingan gitu loh, diusilin dalam kebaikan. Mendingan gitu daripada dibiarin padahal udah tahu berbuat dosa. Jadi jangan memandang begini, teman yang baik adalah teman yang mendukung saya baik dan buruk saya. Bukan teman yang baik kalau begitu. Makanya saya pernah dengar itu ada satu kalimat lagunya si siapa tuh teh yang lagunya Gajah tuh siapa? Tulus. Jangan kau mencintai aku apa adanya. Ngerti nggak? Jangan cintai aku apa adanya. Saya nggak akan lanjutin, cuman apalah nasa gitu. Artinya kalau memang aku salah, ya nasihati gitu. Jangan karena bilang aku kan suka sama kamu, aku akan ikut apapun yang kamu lakukan. Nggak boleh, tidak boleh. Kalau betul kamu suka sama saya, cinta sama saya, ingin kumpul lagi dengan saya di surga, ya kalau saya salah ingetin gitu, jangan dibiarkan.